wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Elia Zini dari kelas Teknik Komputer B1 dengan mata kuliah Organisasi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu register, memori, dan RAM. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, yang pertama ini ada register. Apa sih itu register? Nah, register itu merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, 5-10 kali lebih cepat dari main memory, dan digunakan untuk penyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menggunakan giliran untuk diproses masih disimpan dalam memori utama. Nah, register ini juga memiliki banyak fungsi. Salah satunya itu memungkinkan pemrograman bahasa mesin dan mengontrol operasi CPU. Register juga terbagi dalam beberapa jenis dan terbagi ke dalam beberapa kelas. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis register. Ada 1-8. Nah, register ini yang pertama ada register data. Nah, register data ini yang digunakan untuk menyimpan angka-angka dalam bilangan bulat. Untuk menyimpan angka-angka dalam bilangan bulat. Kemudian register alamat. Register alamat itu digunakan untuk menyimpan alamat atau memori dan juga untuk mengakses memori. Kemudian yang ketiga yaitu register general purpose. Register general purpose ini yang dapat digunakan untuk menyimpan angka, alamat-alamat secara sekaligus, menyimpan alamat dan angka secara sekaligus. Kemudian yang keempat yaitu register floating point. Register floating point ini digunakan untuk menyimpan angka-angka pada titik mengambang. Kemudian yang kelima yaitu register konstanta. Register konstanta ini adalah yang digunakan untuk menyimpan angka-angka tetap yang hanya dapat dibaca bersifat read-only, semacam P, null, true, false, dan lain-lain. Kemudian ada register special purpose. Register ini digunakan untuk menyimpan data internal processor seperti halnya instruction pointer, stack pointer, dan status register. Kemudian yang ke-8 yaitu ada register yang spesifik terhadap model mesin atau machine specific register. Dalam beberapa arsitektur tertentu digunakan untuk menyimpan data atau pengaturan yang berkaitan dengan proses itu sendiri. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada memori. Apa sih pengertian memori itu? Nah, memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, computer memory, atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Kemudian di slide selanjutnya ada jenis-jenis memori. Di sini ada beberapa jenis-jenis memori. Yang pertama itu adalah RAM atau kepanjangan dari Random Access Memory. Nah, RAM ini adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti.
selama komputer dihidupkan dan bersifat valid. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni menyimpan dan mengambil data dengan cepat. Kemudian yang kedua ada ROM atau read-only memory. Read-only memory itu adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya hanya isi bisa dibaca. ROM ini pada komputer disediakan oleh vendor komputer berisi program atau data. Di dalam PC, ROM ini disebut BIOS atau Basic Input and Output System atau ROM BIOS. Kemudian ada CMOS atau Combinatory Metal Oxide Semiconductor. Ini adalah jenis chip yang diperlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya yang digunakan untuk membuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. Kemudian selanjutnya ada DRAM, Dynamic RAM. Dynamic RAM ini adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegerakan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Kemudian ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah dikronisasi oleh Cook System dan memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan Dynamic RAM. Kemudian selanjutnya ada DIMM, Dual Inline Memory Module. Ini adalah berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul ini memori ini aktif. Setiap permukaannya adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIMM yang hanya berfungsi sebagai modul saja. Kemudian ada cache memory. Nah, memori ini berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berbeda di antaranya memori utama dan register pemrosesan. Berfungsi agar pemrosesan tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada RAM atau bisa disebut Random Access Memory, yakni adalah sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan data atau lebih, sering dikenal dengan istilah memori. Lebih dari itu, RAM juga dapat Anda manfaatkan untuk menjalankan berbagai instruksi program. RAM ini sendiri termasuk sebagai perangkat yang bersifat sementara. Hal ini berarti data yang ada pada memori tersebut dapat saja hilang. RAM dapat mempercepat kinerja komputer karena RAM menyediakan ruang penyimpanan sementara bagi komputer. Dalam menyimpan data yang mudah diambil sehingga proses loading data program yang diakses akan lebih cepat. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada fungsi dari RAM. Fungsi dari RAM sendiri yaitu yang pertama ada membaca data, artinya semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Coba bandingkan kecepatan loading membuka file atau program saat pertama kali diakses dengan saat file atau program tersebut telah dibuka sebelumnya. Saat program atau file dibuka, maka data dibaca disimpan dalam RAM. Sementara, sehingga akan lebih cepat dibuka kembali ketika komputer sebelum di shutdown.
Kemudian fungsi dari RAM selanjutnya adalah penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah atau laporan atau yang lainnya, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal yang tak terduga, misalnya listrik padam atau lonjakan arus listrik yang tidak stabil. Oke, kita tinggal itu ya menemukan prinsip kerja dari register, memori, dan RAM di EMU 8086 ya. Langsung saja kita buka EMU-nya. Kemudian kita ketik new di sini, oke. Terus coba kita ketikkan di sini perjumlahan biasa saja ya. Misalkan di sini mov ax, 12h, enter, mov di sini bx, 90h, enter, add ax, bx. Nah, register sendiri itu adalah sebuah memori yang terdapat dalam prosesor yang berfungsi untuk menyimpan data, alamat, atau instruksi yang akan dieksekusi dengan kecepatan akses yang sangat tinggi. Nah, jenis-jenis register ini terdapat di dalam prosesor tidak hanya satu, dikarenakan beberapa prosesor memiliki tugas yang spesifik, yaitu terdapat dalam salah satunya dapat dalam emulator ini, EMU 8086 ini. Nah, misalnya memiliki fungsi tersendiri nih, misalnya CS, kode segmen, itu digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif. Kemudian ada DC. DC itu kode segmen, digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif. Kemudian ada SS, stack segment. SS ini digunakan untuk menunjukkan letak segmen yang digunakan sebagai stack. Kemudian ada ES, extra segment, sebagai tambahan segmen dan tidak mempunyai fungsi khusus pointer dan index register, dan lain-lain. Nah, meskipun dikatakan general purpose, tetapi register ini juga mempunyai fungsi spesifik. Misalnya yang tadi AX kan, AX ini digunakan pada operasi aritmatika, operasi matematika, dan sebagai akumulator. Matematika dan digunakan sebagai akumulator. Kemudian ada PX. PX ini digunakan untuk menunjukkan alamat offset, suatu segmen. Kemudian ada CX. Nah, CX ini digunakan untuk sebagai counter pada looping. Kemudian ada DX. Nah, DX ini digunakan untuk menampung sisa bagi pembagian 16 bit. Nah, selanjutnya itu fungsi dari memori dan RAM-nya di dalam EMU 808 ini. Langsung saja ya kita emulate untuk mengetahui prinsip kerja dari sebuah memori dan RAM di EMU ini. Nah, di sini ada run dan ada single step. Nah, untuk mengetahui cara kerjanya, kita tinggal single step aja nih. Ternyata si MoveBX ini terdapat di BB187. Kayak gitu di sini. Kemudian single step lagi. Ada add, AX, dan BX.
tersimpan di dalam sini. Kalau kita ingin mengetahui prinsip kerja dari memori itu sendiri, kita nggak bisa langsung run ya, kita single step, karena kan kalau single step itu secara satu-satu gitu langkahnya. Kalau misalkan kita langsung run itu akan hanya hasil dari programnya itu sendiri, nggak tahu dari tahap-tahapannya. Nah, kemudian untuk kita mengetahui dari RAM-nya itu sendiri, kita bisa lihat dari sini nih. Kita tinggal reset aja. Nah, ini dia fungsi dari RAM, prinsip kerja dari RAM di EMU 8086 ini. Sama ya seperti yang tadi. Untuk itu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.